Oke, baik. Kita mulai ya perkuliahan kita pada siang menuju sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Jadi kita sudah masuk di minggu kelima ya. Di minggu kelima sesuai dengan timeline perkuliahan yang telah disampaikan sebelumnya pada awal perkuliahan. Jadi di pertemuan minggu ke-1 sampai 4 ya, kita telah membahas terkait dengan listrik statis gitu ya. Mulai kita bahas mengenai muatan gitu ya, kemudian bagaimana interaksi antar muatan, kemudian bagaimana muatan tersebut mempengaruhi suatu partikel bermuatan lain gitu ya, karena adanya medan yang dihasilkan oleh muatan tersebut. Kemudian kita juga telah bahas terkait dengan potensial ya, potensial listrik, di mana sebelumnya telah disimulasikan gitu ya, bahwa usaha yang kita lakukan itu akan sebanding dengan perubahan energi potensial ya. Jadi pada kelistrikan, potensial listrik adalah usaha yang kita perlukan untuk memindahkan suatu partikel gitu ya, yang jauhnya tak berhingga ke titik tertentu per satuan muatan tersebut gitu ya. Itu sudah kita pelajari. Kemudian pertemuan terakhir kita telah bahas terkait dengan pengaplikasian konsep-konsep yang telah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 kita telah bahas terkait dengan bagaimana kita mengaplikasikan hukum Gauss ya dalam menganalisis kapasitor ya. Jadi ada berapa jenis kapasitor yang kita pelajari? Ada kapasitor plat sejajar, kemudian apa lagi? Kapasitor silinder, kemudian ada kapasitor bola ya, bola konsentris, kemudian ada kapasitor konduktor yang terisolasi ya. Oke, jadi mulai hari ini kita akan membahas terkait dengan listrik dinamis ya. Jadi kalau sebelumnya kita bahas terkait dengan kelistrikan, terutama interaksi ya, interaksi antara interaksi beberapa muatan gitu ya, interaksi muatan-muatan listrik tentunya. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan listrik dinamis ya. Nah, kalau kita dengar kata dinamis, tentu ada gerak di sini ya. Oke, kira-kira pada listrik ya, yang bergerak itu apa kira-kira? Oke, arus itu apa yang bergerak di sana? Misalkan arus air ya, air yang bergerak gitu ya. Apa? Elektron ya. Jadi adanya gerakan elektron ya. Oke. Nah, material apa saja yang kiranya bisa mengalirkan arus atau mengalirkan elektron ini? Material apa? Teman-teman mengenal adanya material yang konduktor? Tahu ya, konduktor, kemudian ada yang isolator ya. Oke, tentunya mengalir pada material yang sifatnya konduktor ya. Nah, bagi teman-teman yang khususnya di teman-teman yang telah mengambil mata pelajaran kimia dulu ya di SMA ya, teman-teman tentu mengenal konduktor ini memiliki elektron valensi ya. Masih ingat terkait dengan elektron valensi? Jadi suatu material memiliki sifat konduktor karena dia memiliki elektron valensi ya. Elektron yang paling luar yang itu bisa bergerak secara bebas gitu ya. Nah, itulah nanti yang akan bergerak ya. Oke, kita lakukan analisis ya pada gambar yang telah ditampilkan di slide ini. Ya, jadi pada gambar yang pertama di sini adalah sebuah loop ya, sebuah loop atau rangkaian tertutup dan dibuat dari material konduktor ya. Contoh dari material konduktor yang sering digunakan adalah tembaga ya. Tembaga, jadi kabel-kabel kawat yang kita gunakan, nah itu biasanya dibuat dari tembaga ya.
Nah, karena tentunya konduktivitasnya baik ya. Oke, jadi kita tinjau, kita memiliki sebuah loop konduktor yang terbuat dari koper atau tembaga di sini ya. Nah, tentu konduktor kita ini disusun oleh ada atom-atom di sini tentu ya. Jadi ada atom tembaga gitu ya. Jadi setiap atom tentu memiliki elektron valensi ya. Jadi sebenarnya di sini ada elektron yang bergerak gitu ya. Nah, namun di konduktor yang tidak terhubung dengan baterai ini ya, elektronnya bergerak secara acak gitu ya. Elektronnya bergerak secara acak. Jadi tidak ada arah aliran yang jelas. Jadi tidak ada aliran neto ya pada konduktor yang berbentuk loop ini gitu ya. Nah, berbeda dengan ini. Pada saat konduktor itu kita hubungkan dengan suatu sumber beda potensial ya, di mana sumber beda potensial kita di sini adalah baterai ya. Oke, kita sebelumnya telah mempelajari terkait dengan medan listrik ya. Nah, kira-kira baterai ini akan menghasilkan medan yang seperti apa? Ke arah mana medannya? Tentunya dari positif ke negatif ya, dari positif ke negatif ya. Jadi, oke, nah ini yang perlu kita ingat teman-teman, bahwa sebenarnya pada rangkaian itu yang mengalir adalah elektron ya, yang mengalir adalah elektron. Nah, tetapi pada analisis rangkaian dan lain sebagainya, nah karena sesuai dengan kesepakatan internasional ya, arah arus itu berlawanan dengan arah aliran elektron ya. Jadi sebenarnya kan elektron yang mengalir gitu ya. Jadi seolah-olah muatan positif yang mengalir gitu ya. Jadi arus itu adalah seolah-olah muatan positif yang mengalir ya. Nah, kita mengetahui di sini bahwa baterai kita menghasilkan medan tentunya ya. Medan, kemudian tentu di sini akan ada apa? Akan ada muatan positif gitu ya. Jadi medan ini tentu akan memberikan gaya ya, memberikan gaya pada muatan positif ini. Dia akan mendorong muatan positif ini ke sini gitu ya, sehingga di sini akan terbentuk atau terjadi arus listrik gitu ya. Nah, oke, sebelum kita lanjutkan ya terkait dengan arus listrik, kita mungkin analogikan ya, misalkan seperti ini ya. Kita memiliki keran ya. Kita memiliki keran ya. Itu ya. Kemudian kita memiliki selang ya. Selang ya. Ups. Oke, ini selang ya. Nah, katakanlah keran kita ini ya mengalirkan air dengan debit 15 liter ya per menit ya. Oke, masih ingat debit itu apa? Debit adalah volume per waktu gitu ya, volume per waktu. Oke. Oke, jadi kalau di sini keran kita mengeluarkan air 15 liter per menit, artinya debit di sini berapa? Sama ya. Jadi di sini juga akan 15 liter per menit. Kemudian di sini juga sama ya, 15 liter per menit. Seperti itu ya. Ya tidak mungkin dia menghilang kemana gitu ya, kecuali ada kebocoran pada selang kita. Ya, nah maka alirannya akan berbeda tentunya ya. Nah tapi yang saya tekankan di sini sebenarnya adalah sebelumnya kita telah mengetahui ya, telah membahas terkait dengan ini khususnya di fisika dasar 1 ya, kita telah mengenal adanya hukum kekekalan energi ya, di mana kita mengetahui bahwa energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat juga dimusnahkan gitu ya, hanya bisa berubah bentuk ya. Nah, dengan demikian dari analogi kita yang telah kita lakukan ini, kita bisa simpulkan bahwa materi itu juga kekal ya. Jadi materi yang kita alirkan di sini sebanyak 15 liter dalam waktu 1 menit ya sama di sini gitu ya.
Jadi tidak mungkin ada yang hilang di sini, ya. Kecuali tadi ada kebocoran gitu ya. Jadi kalau ada pun kebocoran di sini, artinya penjumlahan berapa jumlah yang bocor, kemudian berapa jumlah yang mengalir, tentu akan tetap sama dengan sumbernya, gitu ya. Paham esensinya sampai di sini? Paham ya? Oke, begitu juga dengan arus listrik ya. Jadi yang mengalir di sana adalah muatan ya. Muatan listrik gitu ya. Jadi arus itu didefinisikan sebagai jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu ya. Jadi kalau ini bisa juga kita tuliskan dalam bentuk turunan gitu ya. Jadi I sama dengan dq per dt gitu ya. Jadi laju dari suatu muatan setiap waktu gitu ya. Nah, kita telah pahami tadi ya analogi ini bahwa materi itu kekal gitu ya. Tidak mungkin ada yang hilang di aliran ini gitu ya, kecuali ada kebocoran-kebocoran di sini atau ada persimpangan dari selang kita ya. Nah, begitu juga dengan ini ya, teman-teman ya. Jadi arus dimanapun itu akan tetap ya. Jadi katakanlah konduktor kita yang mengalirkan arus berbentuk seperti ini gitu ya, tidak seragam ya. Jadi di sini sempit, kemudian membesar di sini gitu ya. Nah, kemudian ini penampang lintangnya kita buat seperti ini gitu ya. Nah, tentunya luas penampang lintang kalau kita lihat di sini ini lebih besar ya daripada ini ya. Nah, walaupun demikian, arus yang mengalir di titik A aksen, kemudian B aksen, C aksen akan sama, gitu ya. Jadi nanti teman-teman mohon untuk dibedakan antara arus dengan rapat arus ya. Itu berbeda ya. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa debitnya tentu sama gitu ya, arusnya sama, tetapi rapat arusnya berbeda. Nanti kita akan bahas ya terkait dengan rapat arus ya. Oke, kita kembali ke persamaan kita ya. Jadi di sini kita bisa dapatkan bahwa dq sama dengan apa? I dikali dengan dt ya. Nah, atau Q sama dengan integral ya. Ini kalau kita integralkan menjadi Q integral. Nah, karena dia mengalir ya dari 0 sampai T tentunya ya. Bisa kita tulis dari 0 sampai T I dt ya, seperti itu ya. Oke, jadi berapa jumlah muatan itu adalah arus ya dikali dengan waktu ya. Seperti itu ya. Oke, kalau kita rujuk ya, kalau kita rujuk pada persamaan ini ya, di mana I sama dengan Q per T atau berapa jumlah muatan yang mengalir per satu satuan waktu. Nah, kira-kira satuan dari I apa? Oke, itu satuan umumnya namanya ampere gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita turunkan dari sini. Satuan dari I apa? Jadi I sama dengan Q per T, oke ya. Satuan dari Q apa? Satuan dari muatan? Apa? Satuan dari muatan? Coulomb ya. Coulomb per satuan dari waktu? Second ya. Jadi I satuannya adalah Coulomb per second ya. Jadi 1 Coulomb per second inilah nanti yang kita sebut sebagai 1 ampere ya. Gitu ya. 1 ampere. Oke, sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Bisa ya. Oke, nah kita ingat analogi kita ini ya. Terkait dengan keran ya. Keran yang kita hubungkan dengan suatu selang ya atau suatu paralon gitu ya. Mana ini satu tidak ada percabangan di sini ya. Oke, misalkan teman-teman kita alirkan ya. Jadi kita punya keran di sini. Oke ya, kita punya keran gitu ya. Kemudian kita punya selang ya. Namun selang kita bercabang gitu ya. Oke ya, selang kita bercabang ya. Nah, katakanlah
dalam 1 menit ya, ini debitnya sama ya, 15 liter gitu katakanlah ya, per menit ya. Nah, kira-kira ya, dalam waktu 1 menit ya. Nah, ini misalkan kita tampung ya, kemudian ini cabang pertama gitu ya, kemudian ini cabang yang kedua, ini juga kita tampung ya. Oke, dalam 1 menit ya, jumlah dari air yang kita tampung ini sama dengan berapa? Sama dengan 15 liter ya. Artinya arus yang di sumber utama ini akan sama dengan arus di percabangan ini, jadi I1 ditambah dengan I2. Seperti itu ya. Oke ya, bisa dipahami kira-kira? Nah, begitu juga dengan arus listrik ya, teman-teman ya. Jadi ini biasanya kita sebut nanti sebagai node ya. Node atau percabangan. Nah, kalau tadi kita mengenal adanya materi itu kekal gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui yang mengalir di sini adalah apa? Muatan tentunya ya, muatan yang mengalir ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa muatan tersebut juga kekal ya. Jadi muatan itu kekal ya. Jadi kita bisa lihat di sini jika suatu arus ya, suatu arus itu mengalir pada suatu percabangan ya, maka di sini akan berlaku hubungan I0 sama dengan I1 tambah I2 ya. Sama seperti analogi kita jika kita menyalakan keran seperti ini gitu ya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita analogikan ke kehidupan kita sehari-hari gitu ya, untuk memudahkan kita untuk memahami ya. Jadi ini analogi ya. Nah, ini nantinya kita sebut sebagai KCL ya, atau Kirchhoff Current Law ya. Hukum arus Kirchhoff ya. Jadi jika suatu arus itu memasuki suatu node ya, maka jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar gitu ya. Nah, apa beda gambar A dengan gambar B? Nah, ini hanya modifikasi saja gitu ya. Jadi sebenarnya ini menyatakan bahwa ya misalkan selang kita ini gitu ya, kita bentuk berliuk-liuk gitu ya, itu tidak akan mempengaruhi ya. Jadi jumlah air yang keluar ya akan sama dengan jumlah air yang masuk ya. Begitu juga dengan analogi terhadap arus ini gitu ya. Jadi jumlah arus yang masuk itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, teman-teman silakan dianalisa rangkaian berikut. Ya, kira-kira berapa besar I, kemudian kemana arahnya ya? Apakah arahnya masuk atau keluar ya? Oke, silakan dilihat dulu, dianalisa dulu, kira-kira bagaimana ya? Berapa besar I? Yang mana saja yang merupakan arus masuk, yang mana saja yang merupakan arus yang keluar di sini ya. Oke, jadi teman-teman, ini sebenarnya soal agak mengecoh gitu ya. Jadi sebenarnya percabangan ini bisa kita jadikan menjadi satu percabangan saja ya. Jadi ini kan sebenarnya terhubung ke sini ya. Ini terhubung ke sini kan? Ini terhubung ke sini, ini juga terhubung ke sini, ini juga terhubung ke tengah ini juga terhubung gitu ya. Jadi ini adalah suatu percabangan sama seperti ini, satu percabangan gitu ya. Jadi kalau kita sederhanakan, ini yang 1 ampere gitu ya. Kemudian ada 2 ampere. Kemudian ada 3 ampere. Kemudian ada lagi masuk 4 ampere. Kemudian katakanlah kita
belum mengetahui gitu ya, belum mengetahui I ini mengarah kemana, kita misalkan ya, misalkan mengarah ke luar, misalkan ya, misalkan mengarah keluar, kemudian ada lagi yang masuk 2 ya, ini masuk 2 ampere, kemudian keluar ya, ini keluar 2 ampere ya. Nah, kita telah memahami bahwa pada percabangan seperti ini berlaku Kirchhoff current law, di mana arus yang masuk sama dengan arus yang keluar ya. Oke, arus yang masuk apa saja? 2 ampere ditambah 3 ampere tambah 4 ampere, sudah tambah 2 ya. 2 ampere sama dengan yang keluar. Ini I tadi ya, sama dengan I, ini yang keluar, ditambah 1 ditambah 2 ya. Oke, jadi ini berapa? 11 ya. Sama dengan I tambah 3 ampere, artinya I sama dengan 8 ampere ya. Oke, nah karena nilainya di sini positif, artinya pemisalan kita benar ya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini negatif, artinya pemisalan kita berkebalikan dengan yang seharusnya. Jadi kalau tadi misalnya, kita misalkan I-nya mengarah ke dalam gitu ya. Nah, tentu ini akan bernilai negatif nanti akan kita dapatkan gitu ya. Jadi tidak masalah. Oke, bisa dipahami ini kira-kira? Bisa ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan current density atau rapat arus ya. Jadi kita telah memahami bahwa arus itu konstan ya. Arus itu tetap di sini ya. Jadi arus di sini dengan di sini tetap ya. Hanya saja teman-teman coba lihat di sini ya. Ini ya, garis-garis ini menyatakan arus ya. Garis-garis di sini menyatakan arus. Oke, jumlah arusnya sama. Jadi ada berapa garis di sini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 garis. Katakanlah ini 5 ampere gitu ya. Misalkan seperti itu ya. Nah, di sini juga 5 garisnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sama, 5 ampere. Oke ya. Nah, kira-kira yang membedakan antara sebelah kiri dan kanan ini apa? Jadi kita bisa lihat bahwa garis-garis arus di sebelah kiri ini lebih renggang ya, lebih renggang ya. Kemudian garis-garis arus di sebelah kanan ini akan lebih rapat ya. Jadi itu yang disebut sebagai rapat arus ya. Jadi rapat arus ini adalah arus per satuan luas ya. Jadi satuan luas artinya tentu ini katakanlah selang kita ya. Selang kita dengan luas penampang sebesar A gitu ya. Kemudian ini selang dengan luas penampang sebesar B ya, seperti itu ya. Jadi rapat arus ini dilambangkan dengan J sama dengan I per A ya. Atau I sama dengan J dikali A ya. Ini bisa dituliskan juga sebenarnya ya dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk integral ya. Dalam bentuk turunan gitu ya. Jadi ini DJ gitu ya sama dengan I per DA ya. Sehingga I sebentar. Ini J per DA harusnya ya. Oke, ini salah ya. Ini ya. Nah, jadi ini J sama dengan DI gitu ya, per DA ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan DI sama dengan J dikalikan dengan DA ya. Atau ini kita integralkan, sama-sama integralkan, I sama dengan integral J DA ya.
gitu ya. Nah, jadi rapat arus adalah arus per satuan luas ya, atau I per A ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa arusnya di sini tetap ya sebesar I. Nah, yang berubah di sini adalah rapat arus ya, rapat arusnya yang berubah ya. Jadi di sini rapat arusnya lebih besar ya. Jadi kita bisa lihat bahwa J itu berbanding terbalik dengan A ya, berbanding terbalik dengan A ya. Jadi semakin kecil A, maka rapat arusnya akan semakin besar ya. Jadi bisa kita lihat dari ini ya, seperti itu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Oke, nah kita akan membahas berikutnya terkait dengan kalau di buku ya, teman-teman akan baca ini sebagai drift speed ya, atau kalau kita bahasa Indonesiakan sebagai laju hanyut ya. Ya, yang mana? Yang ini. Oke, ini kenapa selalu diferensialkan seperti ini gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah kita kembali ke konsep terkait dengan kecepatan. Kecepatan sama dengan apa? Misalkan kita bergerak ya dari posisi S1 ke S2 dari waktu T0 ke T. Artinya di sini ada perubahan posisi, ada delta S dibagi dengan delta T ya. Jadi kalau posisi keseluruhan seperti itu gitu ya. Nah, misalkan posisinya di sini, dari sini ke sini ya. Ini adalah delta S-nya gitu ya. Kemudian ini adalah delta T gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita lambangkan sebagai ds. Ini sama saja artinya. Jadi perubahan posisi ya dibagi dengan perubahan waktu ya. Jadi kecepatan V sama dengan apa? ds per dt gitu ya. Jadi ini bisa kita kali silang ya. Jadi V dikali dt sama dengan ds ya. Kita integralkan. Jadi apa? S sama dengan integral V dt ya. Dari waktu 0 sampai T. Jadi sama seperti ini ya. Gitu ya. Jadi J ini artinya adalah perubahan arus di per satuan luasan. Gitu ya. Nah, ini kan luasannya berubah di sini ya. Jadi ini menjadi A, kemudian ini menjadi B seperti itu. Jadi analoginya sama seperti ini. Gitu ya. Nah, ini juga sama arus kita itu. Jadi perubahan atau perpindahan dari muatan dibagi dengan waktu gitu ya. Jadi kita buatkan dalam bentuk diferensial seperti ini, tentu kita perlu lakukan integrasi ya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya. Oke, kita lanjutkan ya. Pembahasan kita terkait dengan drift speed atau laju hanyut ya. Jadi tadi kita telah membahas terkait dengan ini, teman-teman. Jadi kita punya material konduktor ya, yang terbuat dari tembaga. Nah, kita sudah pahami tadi bahwa ini adalah material konduktor, kemudian ada elektron valensi di sini yang bergerak, namun gerakannya acak gitu ya. Oke, untuk memudahkan pemahaman terkait dengan drift speed ini ya, katakanlah di sini ada sungai ya teman-teman ya, sungai yang mengalir ya, aliran sungai ke sini gitu ya. Ini aliran sungai.
Oke ya. Atau sungai yang tenang dulu lah, sungai yang tenang ya. Jadi belum ada aliran gitu ya, sungai yang tenang ya. Kemudian di sungai ini terdapat serangga ya. Ada ya serangga yang bergerak di atas permukaan air ya. Nah, dia bergerak secara acak ya. Nah, pada saat ini kita tidak bisa simpulkan ya bahwa gerakan ini diakibatkan oleh adanya arus gitu ya, karena dia bergerak sendiri sama seperti elektron yang ada di sini gitu ya. Jadi ini belum ada arus. Jadi dia bergerak secara random, secara acak gitu ya, serangga ini gitu ya. Nah, kemudian di sini ada arus ya. Maka apa yang terjadi di sini? Walaupun serangga kita bergerak acak, dia akan cenderung bergerak ke kanan gitu ya, terbawa arus gitu ya. Nah, itulah nanti yang kita sebut sebagai drift speed ya. Drift speed gitu ya. Oke. Nah, misalkan kita memiliki konduktor seperti ini ya. Konduktor dengan luas penampang sebesar A ya. Ini luas penampangnya sebesar A, kemudian panjangnya L gitu ya. Nah, kita ingin mengetahui berapa muatan ya, berapa jumlah muatan yang mengalir pada konduktor kita ini gitu ya. Oke, jadi kita telah mengetahui bahwa yang mengalir itu apa? Muatan ya, muatan ya. Jadi muatan itu ada dua ya, ada muatan positif ya, itu adalah proton misal gitu ya. Kemudian muatan negatif elektron ya, elektron ya. Oke, jadi proton itu memiliki muatan sebesar ya, muatan positif itu besarnya itu dilambangkan dengan E ya. Nah, besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom ya. Kemudian muatan negatif atau elektron itu memiliki muatan dilambangkan juga dengan E min gitu ya. Berarti minus dia ya, minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke analisis terkait dengan ini tadi, drift speed tadi ya. Oke, jadi tentunya muatan yang mengalir di sini ya, itu akan sama dengan rapat arus ya, rapat arus yang mengalir di sini tentunya ya, karena ini tidak hanya 2 dimensi, jadi 3 dimensi di sini ya. Jadi ada A, kemudian ada L. Nah, maka rapat arus di sini kita lambangkan dengan L. Ini rapat arus ya. Ini per volume di sini. Nah, tentu perlu kita cari volume ya. Volume dari silinder kita ini. Volume dari silinder apa? Tentunya luas alas ya, dikali dengan tingginya gitu ya. Jadi N dikali dengan A kali L gitu ya. Nah, ini tentu berapa jumlah protonnya gitu ya. Nah, kalau yang ditanya adalah berapa jumlah muatannya, tentu harus kita kali dengan muatan yang dimiliki oleh satu proton atau satu elektron gitu ya, sebesar E ya. Jadi muatan yang mengalir di sini adalah sebesar ini ya. Q sama dengan N. N di sini adalah rapat arus per satuan volume gitu ya, per volume dari sini. Kemudian A adalah luas penampang dari konduktor kita. Kemudian L ini adalah panjangnya, kemudian E adalah ini ya. 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom. Gitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kita kembali ke definisi kita terkait dengan arus ya. Arus tadi sama dengan apa? Q per T ya. Kemudian Q kita adalah ini ya.
Jadi Q kita adalah N, kemudian A, L dikali E per T ya. Oke, untuk mendapatkan T kita lakukan analisis di sini ya teman-teman ya. Jadi katakanlah si serangga ini diam ya. Serangga ini diam, oke ya. Kemudian sungai kita ini sungai yang berarus gitu ya. Jadi ada kecepatan drift ya, ada laju hanyut gitu ya. Ada laju hanyut. Kemudian jarak dari sini ke sini ya, dari posisi start ke posisi finish misalkan seperti itu ya. Ini posisi akhir. Ini adalah sebesar L. Oke ya. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa waktu yang dibutuhkan oleh serangga ini agar sampai ke sini? Berapa? T-nya berapa? Jadi ini benda yang mengapung gitu ya teman-teman ya. Benda yang mengapung di permukaan sungai, kemudian sungai tersebut mengalir sehingga ada laju hanyut sebesar VD. Kemudian jarak dari posisi awal ke posisi akhir ini adalah sebesar L. Ya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk benda yang hanyut tadi sampai ke titik ini? Berapa? V sama dengan apa? S per T ya. Oke, ini V kita adalah VD, S kita tentu L ya. L per T ya. Sehingga T sama dengan L per VD ya. Oke, jadi sama ya, seperti kita analogikan dengan ini ya. Jadi T ini kita ubah menjadi L dibagi dengan laju hanyut ya. Gitu ya. Nah, sehingga nanti ini akan kita dapatkan jadi N dikali A, L, E dikali dengan VD per L ya. Ini kan seharusnya L per VD ya. Kita lakukan operasi matematika biasa, jadi VD per L ya. Jadi ini bisa kita coret saja ya. Sehingga kita dapatkan di sini I sama dengan apa? N, A, kemudian VD ya, drift speed dikali dengan E ya. Itu ya. Oke, seperti ini ya. Oke, sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Bisa? Bisa ya? Oke, kemudian ini masih bisa kita sederhanakan ya, persamaan ini masih bisa kita sederhanakan. Jadi kita telah mengetahui tadi bahwa J sama dengan apa? I per A ya. Oke, kalau ini kita ubah, persamaan ini kita ubah ya. Jadi I per A ini akan sama dengan N VD kali E ya. Jadi N VD dikali E ya. Di mana I per A tadi apa? J ya. Berarti J sama dengan N dikali VD dikali E. Ya. Di mana J adalah rapat arus, kemudian N adalah rapat arus per volume, gitu ya. Atau rapat, muatan di sini sebenarnya ya. Rapat muatan ya, bukan rapat arus ya. Rapat muatan per volume, gitu ya. Kemudian VD adalah drift speed atau laju hanyut. Kemudian E adalah muatan ini gitu ya, 1,6 kali 10 pekan min 19 coulomb ya, seperti itu ya. Nah, jadi hubungan antara arus dengan laju hanyut ya.
Oke, kira-kira bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya ya, terkait dengan resistansi ya, resistansi atau apa namanya, resistor seperti itu ya. Oke, jadi ini adalah gambar yang teman-teman lihat di sini adalah gambar dari suatu komponen elektronika yang dikenal sebagai resistor ya, resistor. Oke, jadi sebelum masuk ke sini ya, mungkin saya berikan suatu analogi agar bisa lebih dipahami ya. Sebentar ya. Oke, nah untuk bisa lebih memahami, teman-teman coba lihat gambar meme berikut ya. Sebentar. Oke, teman-teman coba lihat gambar meme berikut. Ini banyak sekali di Google gitu ya. Oke, teman-teman silakan lihat gambar meme berikut gitu ya. Jadi ini sebenarnya dari gambar ini telah menjelaskan, akan bisa menjelaskan gitu ya, apa namanya, yang akan kita pelajari ya pada hari ini gitu ya. Jadi tadi kita telah mempelajari terkait dengan arus ya, di mana arus ini adalah apa? Q per T gitu ya. Jadi berapa jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu gitu ya. Satuannya tadi apa? Coulomb per second atau ampere ya. Ampere ya. Oke. Nah, teman-teman coba perhatikan meme yang saya tampilkan di sini ya. Jadi ini ada yang kuning namanya si volt ya. Dia berusaha untuk mendorong ampere di sini gitu ya, tapi ditahan oleh ohm ya, seperti itu ya. Oke, jadi kita bisa jelaskan seperti ini ya teman-teman ya, bahwa volt di sini adalah beda potensial ya, beda potensial atau tegangan ya. Nah, tentu di sini akan ada sumber medan ya. Jadi medan listrik ya. Medan listrik ya. Atau potensial listrik ya. Nah, jadi beda potensial inilah yang nantinya akan mendorong ya. Akan mendorong ampere di sini tentu arus ya, akan mendorong muatan untuk bergerak gitu ya. Sehingga terjadi arus gitu ya. Nah, tetapi di sini ohm ini adalah hambatan ya, hambatan atau resistansi, dan komponennya dinamakan dengan ini, resistor, itu akan menghambat ya, akan menghambat arus yang mengalir ya. Jadi kalau kita buat hubungan yang nantinya dikenal sebagai hukum
ohm, gitu ya. Jadi semakin besar V yang kita berikan, apa yang terjadi dengan arus? Jadi dorongan kita lakukan semakin besar, maka tentu arus juga akan semakin mudah untuk bergerak gitu ya. Jadi V akan sebanding dengan I. Oke ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh R terhadap I? Jadi kalau R-nya kita perbesar, jadi ini semakin dia cekik gitu ya. Jadi tentu akan semakin susah untuk bergerak di sini ya. Jadi itu akan sebanding dengan 1/I gitu ya. Seperti itu ya. Jadi I sebanding dengan V, kemudian atau bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi I sebanding dengan V, kemudian I berbanding terbalik dengan 1/R. Oke ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapatkan hubungan ya, bahwa I itu sama dengan V per R ya. Atau V sama dengan I kali R ya. Yang nantinya ini kita kenal sebagai ini ya, hukum Ohm ya. Seperti itu ya. Jadi kenapa kita tadinya membahas terkait arus terlebih dahulu, ya agar kita bisa memahami analogi-analogi tersebut gitu ya, sehingga kita bisa paham konsep dari hukum Ohm itu seperti apa ya. Oke, nah jadi kita telah dapatkan tadi bahwa V sama dengan I kali R, sehingga R sama dengan apa? V per I ya. Oke, sehingga satuan dari hambatan apa? Satuan hambatan ya. Oke, Ohm ya. Atau kita lambangkan dengan ini ya, Ohm. Oke, kalau kita turunkan dari persamaan ini, satuannya apa? Satuan dari R, volt per ampere ya. Volt per ampere. Jadi 1 volt per ampere itu sama dengan 1 ohm ya. Seperti itu. Oke, kita istirahat terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman bagi yang ingin ke toilet, silakan ke toilet terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai pada 2.20 ya.
demo dulu ya, karena saya ada telepon. Sudah masuk semua? Belum. Oke, kita lanjutkan ya materi kita. Nah, kemudian ini terkait dengan penerapan saja gitu ya. Jadi penerapan beda potensial. Jadi yang di sini beda potensialnya dihubungkan ke ujung-ujung gitu ya, ke ujung-ujung konduktor. Kemudian ini semua saling terhubung gitu ya. Jadi ada perbedaan di sini di mana resistansi yang terukur ya, resistansi yang terukur di sini akan lebih besar ya daripada resistansi yang terukur di gambar B, seperti itu ya. Ini teori saja ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan terkait dengan resistivitas ya. Resistivitas atau hambatan jenis ya. Jadi resistivitas atau hambatan jenis. Jadi kalau kita di sini memiliki suatu material konduktor gitu ya, di mana di sini kita berikan beda potensial sebesar V, kemudian ini luas penampangnya adalah sebesar A, mengalir arus I gitu ya. Jadi kita telah mengenal sebelumnya di SMA teman-teman juga telah mempelajari ini ya, di mana R atau resistansi dari suatu material itu akan sama dengan rho dikali dengan L per A ya. Di mana R di sini adalah resistansi, kemudian rho adalah resistivitas atau hambatan jenis ya. Hambatan jenis ya tentunya resistivitas atau hambatan jenis ini akan berbeda-beda untuk setiap materi gitu ya. Nah, saya juga telah sampaikan ini sebelumnya di pertemuan sebelumnya ya. Jadi teman-teman kebanyakan di sini adalah tambang dan rekayasa minyak dan gas gitu ya. Dan eksplorasi menggunakan resistivitas ini sangat banyak sekali dilakukan gitu ya. Nah, kemudian L di sini adalah panjang kawat kita ya, panjang kawat ini. Kemudian A adalah luas penampang ya. Seperti itu ya. Jadi coba kita buktikan persamaan ini ya. Jadi kita telah mengetahui bahwa yang menyebabkan adanya gerakan, ada dorongan, ada gaya di sana sehingga listrik mengalir adalah medan ya. Mana E itu adalah medan ya. Nah, resistivitas rho itu sama dengan E dibagi dengan J ya. Jadi resistivitas ini sama dengan medan ya dibagi dengan J tadi apa? Rapat arus ya. Bagi dengan rapat arus ya. Seperti itu ya. Jadi kita telah mengetahui E medan, medan ini satuannya adalah volt per meter gitu ya. Kemudian J rapat arus apa? Ampere ya. Jadi J kan sama dengan I per A ya. I ini adalah ampere, kemudian luas penampang apa? Meter kuadrat ya. Gitu ya. Jadi karena E per J ini sama dengan volt per meter dikali dengan meter kuadrat per ampere gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi sama dengan volt per ampere adalah ohm ya. Jadi ohm meter ya. Jadi rho, satuan dari rho atau resistivitas dari suatu material adalah ohm meter ya. Nah, atau ini bisa juga kita tuliskan sebagai ini rho sama dengan E per J, sehingga E sama dengan rho dikali dengan J. Ya. Oke,
Oke, jadi tadi kita telah mengenal ya, ada material yang sifatnya sebagai konduktor ya. Konduktor, kemudian ada isolator ya. Isolator ya, yang tentunya ini memiliki resistansi ya. Jadi ada yang dinamakan nanti sebagai resistansi. Jadi kemampuan dia dalam menghambat arus ya. Kemudian ada konduktansi ya. Konduktansi. Artinya kemampuan dari suatu materi dalam mengalirkan arus ya. Jadi resistansi tadi kita lambangkan dengan rho ya. Konduktansi kita lambangkan dengan sigma. Jadi sigma adalah kebalikan dari resistansi ya. Jadi sigma sama dengan 1 per rho. Oke ya. Nah, kalau kita kembalikan ke persamaan kita ini, jadi E sama dengan rho kali J. Jadi E per rho sama dengan J. Betul ya? Jadi ini bisa kita sederhanakan, E dikali 1 per rho sama dengan J. 1 per rho tadi sama dengan konduktansi ya. Jadi E dikali dengan konduktansi sama dengan J ya. Atau rapat arus ya. Kira-kira bisa dipahami sampai di sini? Bisa? Oke, jadi rho tadi adalah E per J ya. Nah, dengan E ini sendiri sama dengan V per L ya, beda potensial dibagi dengan panjang kawat itu tadi ya. Dibagi dengan J ya. J adalah I per A ya. Gitu ya. Seperti itu. Ini adalah rho ya. Oke, ini bisa kita sederhanakan lagi, artinya ini akan menjadi rho sama dengan V per L dikali A per I ya. Oke, V per I sama dengan apa? V per I sama dengan apa? R ya. Jadi rho sama dengan R dikali dengan A per L ya. Ini kita kali silang, rho dikali L sama dengan R kali A, sehingga R sama dengan rho L per A. Ya, kita dapatkan persamaan yang tadi ya. Ini ya. Jadi tentu semakin panjang ya, semakin panjang kawat yang dilalui oleh arus ya, sama ya. Misalkan kita melalui suatu jalanan gitu ya. Semakin panjang ya tentu semakin lama kita sampai tujuan gitu ya. Kemudian semakin lebar jalannya tentu akan semakin mudah kita melalui jalan tersebut ya. Jadi analoginya bisa seperti itu gitu ya. Jadi semakin panjang, semakin banyak hambatannya gitu ya. Kalau semakin lebar, hambatannya akan semakin kecil ya. Oke. Kemudian, nah ternyata teman-teman, resistivitas ya, resistivitas itu akan sangat bergantung kepada temperatur ya. Kenapa? Jadi teman-teman telah mempelajari terkait dengan muai ya, muai panjang gitu ya. Sudah ya, mengenal terkait dengan pemuaian? Paham ya? Jadi misalkan ada suatu benda satu dimensi, katakanlah kawat ya, kita berikan panas ya. Apa yang terjadi? Tentu akan terjadi pemuaian panjang ya. Masih ingat persamaannya? Jadi katakanlah kawat kita memiliki panjang L0 ya. Kemudian kita panaskan dari suhu T0 menjadi T gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Akan terjadi pemuaian di sini ya. Oke. Akan terjadi pemuaian di sini sehingga panjang dari kawat ini akan berubah ya.
menjadi L sama dengan apa? L0 ditambah L0 dikali dengan alfa ya, di mana alfa ini adalah koefisien muai ya, muai panjang dikali dengan T dikurang T0. Seperti itu ya. Ini untuk benda satu dimensi gitu ya. Nah, kita lihat ini dulu saja ya. Jadi katakanlah konduktor kita tadi adalah berbentuk kawat seperti ini. Jadi kalau kawat kita panaskan, dia akan semakin panjang ya. Nah, apa hubungannya dengan R? R sama dengan rho L per A. Ya, sudah jelas gitu ya. Jadi kalau suatu benda kita panaskan, dia akan memuai. Nah, tentunya hambatannya akan semakin besar gitu ya. Jadi kenapa hambatannya semakin besar? Karena dia memuai, L-nya semakin panjang ya. Prinsipnya bisa dipahami kira-kira? Bisa ya. Oleh sebab itu maka ini ya, kita bisa simpulkan bahwa resistivitas itu bergantung juga terhadap kenaikan temperatur gitu ya. Jadi kita bisa rumuskan sama seperti ini, di mana resistivitas tadi adalah rho sama dengan rho 0 ditambah rho 0 dikali alfa. Jadi ininya beda ya. Ini adalah koefisien untuk resistansi ini gitu ya. Bukan koefisien muai ya. Dikali T dikurang T0 ya. Jadi dari grafik ini teman-teman bisa lihat bagaimana resistivitas ya dari suatu materi tersebut itu bergantung ya pada suhu ya. Jadi suhunya naik di sini maka resistivitasnya juga akan semakin naik ya. Oke, prinsipnya bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ya. Lanjutkan materi kita terkait dengan rangkaian ya. Jadi kita telah membahas sampai ke hukum Ohm di sini. Kemudian kita akan membahas terkait dengan rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik ya. Jadi pada pembahasan ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan analisis ya. Analisis rangkaian ya. Jadi ada beberapa step yang perlu kita lakukan dalam analisis rangkaian. Yang pertama adalah kita lakukan KCL ya. Kita lihat apakah pada rangkaian kita itu terdapat percabangan atau tidak gitu ya. Jadi kalau ada percabangan, nah kita lakukan analisis KCL ya. Kemudian yang kedua, kita lakukan KVL atau Kirchhoff Voltage Law ya. Nah, ini akan saya jelaskan nantinya terkait dengan Kirchhoff Voltage Law ini. Kemudian yang ketiga adalah kita kembalikan ke hukum Ohm ya. Di mana persamaan yang kita telah kenal tadi bahwa V sama dengan I kali R ya. Nah, ini bisa diubah-ubah bentuknya nanti ya. Untuk I-nya seperti apa, R-nya seperti apa ya. Oke, jadi teman-teman telah melihat ada rangkaian di sini ya. Rangkaian di sini ini adalah rangkaian sederhana ya. Di mana di sini terdapat EMF, maksudnya adalah electromotive force gitu ya. Jadi GGL di sini ya, yang ya seperti analogi kita tadi ya,
yang menggerakkan arus itu tadi ya. Nah, ini di sini GGL ya, atau beda potensial, bisa juga kita sebut sebagai beda potensial. Jadi GGL itu akan membuat muatan bergerak di sini ya. Kemudian ada arus, ada resistansi di sini ya. Ini adalah contoh dari rangkaian sederhana ya. Oke. Nah, kemudian, nah ini sebenarnya menggambarkan terkait dengan kekekalan energi ya, kekekalan energi ya. Jadi di baterai kita itu sebenarnya ya, energi kan dari bahan kimia di sana ya. Jadi energi kimia itu akan dirubah gitu ya. Ini sebenarnya bukan loss gitu ya. Jadi energi kimianya akan berkurang, diubah menjadi energi listrik, kemudian digunakan oleh 3 hal berikut gitu ya. Jadi digunakan atau diubah sebagai putaran ya, putaran motor pada benda yang bermassa M ini. Kemudian oke, kalau teman-teman memegang perangkat elektronik ya, ada suatu saat perangkat kita itu terasa panas gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk disipasi atau mengeluarkan energi di sana ya. Jadi resistor salah satunya itu akan mengeluarkan panas ya, akan mengeluarkan panas. Kemudian selebihnya, karena coba lihat di sini ya, bahwa di sini kutubnya berbeda gitu ya. Mohon untuk di ini. Oke, terima kasih ya. Oke, nah jadi sebagian lagi disimpan oleh GGL di A ini ya, seperti itu ya. Jadi tidak ada energi yang hilang. Oke, nah jadi ini kita akan membahas bagaimana cara kita menganalisis ya, menganalisis suatu rangkaian ya. Nah, yang pertama tadi apa? Kita lakukan KCL, Kirchhoff Current Law. Apakah di sini ada percabangan? Tidak ada ya. Tidak ada percabangan di sini. Jadi arusnya mengalir steady di sini ya. Kemudian yang kedua adalah kita lakukan analisis KVL ya, di mana sigma potensial ya di sini itu akan sama dengan 0, gitu ya. Jadi seperti ini ya. Kita mulai analisis kita dari titik A, gitu ya. Kemudian ini adalah arah loop kita, loop analisis kita. Nah, tentunya arus mengalir dari positif ke negatif, ya. Potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, ya. Oke, kita mulai dari titik A, kita bergerak ke sini, kita akan menemukan adanya kutub negatif, ya. Berarti negatif GGL. Kemudian, nah, lihat di sini bahwa arah loop kita searah dengan arah arus, ya. Nah, jika arah loop searah dengan arah arus, jadi bisa kita jumlahkan saja positif di sini ya. Positif I dikali R ya. I kali R kan potensial ya. Jadi jumlah semua potensial yang ada di sini ini akan sama dengan 0 ya. Ini analisis hukum Kirchhoff Voltage Law ya. Sehingga pada rangkaian ini kita bisa lakukan analisis bahwa I dikali R sama dengan GGL. Ya, GGL yang kita berikan gitu ya. Nah, ini untuk analisis yang sangat sederhana sekali gitu ya. Jadi ada satu buah resistor, kemudian juga satu loop di sini ya. Oke, ini berarti I sama dengan GGL per R ya. Gitu ya. Nah, pada rangkaian kita ini, ya kita misalkan baterai kita adalah baterai yang sangat ideal gitu ya. Jadi baterainya tidak ada hambatan pada baterai tersebut gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Jadi sebenarnya di dalam baterai itu sendiri itu ada hambatan, ya, yang kita namakan dengan hambatan dalam, ya. Hambatan dalam dari suatu baterai, ya. Jadi sama, kita bisa lakukan analisis di sini. Katakanlah kita mulai dari titik B, gitu ya.
dari titik B di sini, jadi katakanlah VB, ini adalah VA, ya. Jadi VB, kemudian artinya VB adalah potensial di B gitu ya. Jadi potensial di B, kemudian katakanlah arah loop kita buat searah dengan jarum jam seperti ini, di mana dia akan searah dengan arah arus gitu ya. Jadi ditambah I dikali R besar, oke ya, dikurang, kita ketemu negatif ya, negatif VA ya, min VA, kemudian ditambah lagi I dikali R kecil, oke ya, ini sama dengan 0 ya. Jadi sampai di sini 0 gitu ya. Oke, sehingga di sini bisa kita sebentar ya. Oke, jadi di sini kita bisa mana dia ya? Oke, jadi di sini kita bisa analisis ya bahwa sebentar, ini juga ada GGL di sini ya. Ini berarti ini harusnya GGL-nya saja kita buatkan ya. Itu ya. Oke lah. Nah, ini ya. Jadi VB dikurang VA. Nah, sehingga di sini bisa kita dapatkan ya. VB dikurang VA sama dengan apa? Min I R kemudian ditambah R kecil gitu ya. Jadi VB dikurang VA sama dengan min I ya dikali R besar ditambah R kecil ya. Atau kita bisa balik ini, berarti VA dikurang VB, tentu sebaliknya gitu ya. Jadi ini menjadi I dikali R tambah R kecil ya. Jadi VA dikurang VB ini adalah beda ini gitu ya. Jadi GGL sama dengan I dikali R besar tambah R kecil ya. Seperti itu ya. Sehingga I bisa kita dapatkan sama dengan GGL dibagi dengan R besar tambah R kecil. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana di baterai yang sebenarnya yang konvensional itu terdapat hambatan dalam pada baterai gitu ya. Maka sebenarnya arus yang mengalir itu akan lebih kecil gitu ya. Nah, ini adalah kondisi yang ideal ya, seperti itu ya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa? Oke, bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sempat kita singgung di pertemuan sebelumnya gitu ya. Terkait dengan misalkan kita tidak memiliki resistor yang nilainya 30 kilo ohm gitu ya. Kemudian apa yang perlu kita lakukan di sini gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat rangkaian yang ekivalen dengan rangkaian ini gitu ya. Jadi rangkaian yang 3 ini ekivalen dengan rangkaian ini, hanya saja yang menjadi pertanyaan adalah berapa R ekivalen tersebut. Ya. Nah, jadi sebenarnya di sini kita bisa lakukan analisis ya dengan menggunakan KVL itu tadi. Ya. Oke, kita mulai dari titik A. Loop mengarah ke sini,
Nah, arus mengarah ke kanan juga, ya, searah dengan jarum jam. Nah, artinya kita gerak ke sini, kita ketemu kutub negatif, jadi min GGL, kemudian ditambah, ini arusnya sama ya, karena berada pada rangkaian yang seri, arusnya sama, tidak terbagi di sini, jadi I dikali R1 ditambah I R2 tambah I R3 ya. Nah, ini yang sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0. Sehingga GGL ini sama dengan apa? I dikali R1 tambah R2 tambah R3 ya. Nah, kalau kita kembalikan pada persamaan hukum Ohm tadi, di mana GGL atau bisa kita lambangkan dengan V, ini sama dengan I dikali R ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa R ekivalen itu akan sama dengan apa? R1 tambah R2 tambah R3 ya. Jadi misalkan kita ingin membuat suatu rangkaian di mana ini seharusnya 30 kilo ohm gitu ya. Nah, kita memiliki 3 buah resistor yang memiliki hambatan 10 kilo ohm. Jadi kita rangkaian seperti ini gitu ya. Kita rangkai secara seri ya. Ini 10 kilo ohm. Gitu ya. Bisa dipahami kira-kira? Jadi analisisnya seperti ini ya. Oke, kemudian, nah ini kira-kira bagaimana cara kita melakukan analisis rangkaian ini? Tentunya untuk KCL itu tidak perlu kita lakukan gitu ya, karena di sini tidak ada percabangan ya, jadi hanya satu aliran saja. Ya, misalkan kita mulai dari titik merah ini ya, sehingga kita dapatkan min VA, kemudian ini negatif ya, dikurang 12 volt, ya, atau kita buatkan saja sebagai GGL di sini ya, kurang GGL, kemudian GGL ya, kemudian loop kita ke sini, arah arus kita juga sama, artinya ditambah I, R kecil, kemudian ini ada VB, ditambah VB, kemudian ditambah lagi dengan I kali R ya, I kali R besar, ini sama dengan 0 ya. Sehingga kita dapatkan di sini VB dikurang VA ya. VB dikurang VA, kemudian min ya. GGL, kemudian ditambah I, R besar tambah R kecil, ini sama dengan 0 ya. Atau kita bisa sederhanakan VB dikurang VA sama dengan, pindah ruas ya, E dikurang I R besar tambah R kecil ya. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami kira-kira untuk ini. Jadi intinya di sini adalah bagaimana kita melakukan analisis loop ya pada rangkaian ya. Seperti itu ya. Oke, ini untuk mencari beda potensial antara dua titik ya. Jadi VB dikurang VA artinya adalah beda potensial antara titik B dan titik A ya. Gitu ya. Oke, kemudian nah ini ada simbol ini. Ini artinya adalah titik ini kita hubungkan ke bumi ya, kita groundkan. Nah, groundkan maksudnya ini adalah potensial di sini ke titik yang terhubung dengan ground itu akan 0 ya.
Artinya di sini potensial di B itu akan 0, di sini potensial A sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi kalau di perhitungan nanti kita bisa ubah saja gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini, jadi A-nya yang bernilai 0 gitu ya. Jadi A-nya bernilai 0. Nah kalau di sini, karena B-nya yang terhubung dengan ground atau bumi, nah sehingga VB-nya akan bernilai 0. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa? Oke, ini adalah cara merangkai gitu ya. Jadi kalau pada rangkaian nanti, nah untuk bisa mengukur arus, nah arus ampere meter itu kita hubungkan secara seri gitu ya. Jadi misalkan kita ingin mengukur berapa arus yang mengalir pada rangkaian ini ya. Pada rangkaian ini satu rangkaian saja sebenarnya. Pada rangkaian ini, maka ampere meter kita hubungkan secara seri dengan rangkaian ya. Nah, berbeda dengan arus untuk menghitung potensial ya. Nah, itu kita paralelkan dengan yang akan kita ukur. Misalkan berapa potensial di resistor R1 gitu ya. Nah, maka voltmeter kita hubungkan paralel gitu ya dengan R1. Nah, begitu juga misalkan kita ingin menghitung potensial di R2 ya, kita hubungkan voltmeter itu paralel ya dengan R2 ya. Itu ya. Oke, sebelum masuk ke multi-loop, mungkin kita bahas dulu terkait dengan power atau daya ya, terkait dengan daya ya. Di daya sama dengan I kali V ya, atau arus dikali dengan potensial. Jadi ini sebenarnya bisa kita ubah ya, dari hubungan V sama dengan I kali R ya, sehingga kita bisa dapatkan P sama dengan I, kemudian V kita bisa substitusi I R ya, atau P sama dengan I kuadrat kali R ya, atau I-nya yang kita substitusi ya. Jadi ini I bisa kita dapatkan sama dengan V per R ya. Jadi P sama dengan V per R dikali V ya. Atau P sama dengan V kuadrat per R ya. Ini untuk daya ya. Oke, ini sudah bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan pada rangkaian multi loop
Ya. Jadi kalau kita lakukan analisis di sini ada 2 buah loop ya. Ini adalah loop 1, kemudian ini adalah loop 2. Oke ya. Jadi ingat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah analisis KCL. Kemudian yang kedua adalah analisis KVL, artinya kita lakukan analisis terhadap loop, masing-masing loop ya. Kemudian yang ketiga adalah hukum Ohm ya. Oke, baik. Yang pertama, kita lakukan analisis KCL. Apakah di sini ada persimpangan? Ada ya, di sini ya, persimpangannya ya. Jadi ada arus yang masuk, kemudian ada arus yang keluar di sini ya. Jadi kita telah mengetahui tadi dari Kirchhoff Current Law, di mana jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, sehingga I1 akan sama dengan I2 tambah I3. Oke ya. Oke, yang kemudian yang kedua adalah kita lakukan analisis KVL. Nah, yang pertama adalah untuk loop 1. Oke, kita lakukan analisis terhadap loop 1. Misalkan kita mulai dari sini. Oke, apa? Kira-kira? Berarti min 30 ya. 30 volt. Kemudian ini adalah arah arus kita ya. Ini arah arus kita I1 ya. Kemudian ini adalah loop kita. Jadi kita bisa lihat bahwa arah loop itu searah dengan arus, artinya tambah ya I dikali R ya. Jadi I1 dikali 8 ya. 8 ohm ya. Kemudian ditambah I2 ya. Ditambah I2 dikali 3 ohm. Nah, ini kan akan kembali ke sini ya. Ini akan sama dengan 0. Gitu ya. Akan sama dengan 0 ya. Oke. Kemudian kita lakukan analisis yang B. Loop 2 ya. Misalkan kita mulai dari titik A ya. Kita mulai dari titik A, artinya di sini kita bisa dapatkan I3 dikali 6 ohm. Oke ya, I3 kali 6 ohm. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi loop kita searah jarum jam, oke. Searah jarum jam. Kemudian I2 mengarah ke bawah ya. Jadi pada saat di sini akan berlawanan ya. Jadi loop kita mengarah ke atas, arus kita mengarah ke bawah. Nah, sehingga karena berlawanan ini negatif ya. Min I2 dikali 3 ohm ya. Ini sama dengan 0. Oke ya. Nah, sehingga di sini kita bisa dapatkan bahwa oke. Jadi 6 I3 kita sederhanakan ya. 6 I3 sama dengan 3 I2 ya. Sehingga I2 sama dengan berapa? I2. Jadi 6 bagi 3 ya. Jadi 2 I3 ya. Oke, kita sudah dapatkan ini ya. Jadi I2 sama dengan 2 I3, kemudian ini hubungan antara I1, I2 dan I3 di sini ya. Oke ya. Oke, jadi kita bisa ubah di sini. Jadi kita memiliki persamaan ini tadi ya. Jadi min 30 volt ya. Ditambah ini kita tulis seperti ini saja agar sederhana ya. Jadi min 30 kemudian ditambah 8 ya. I1 tadi apa? I2 tambah I3 gitu ya. I1 adalah I2 tambah I3. Kemudian ditambah
I2 ya. Ditambah sebentar ya. Oke, I1 sama dengan I2 tambah I3, oke. Kemudian I2 kita adalah 2 I3 ya. Jadi 3 dikali 2 I3 ya. 2 I3 ya. Ini sama dengan 0 ya. Ini bisa kita ubah lagi, di mana I2 sama dengan 2 I3, jadi min 30 ditambah 8 kali 2 I3 ditambah I3 ya, tambah 6 I3, ini sama dengan 0. Gitu ya. Jadi ini min 30 ditambah berapa ini? 24 ya, I3 ditambah 6 I3 sama dengan 0, berarti min 30 ditambah 30 I3 sama dengan 0, berarti I3 sama dengan berapa? 1 ampere ya. Oke, I3 kita adalah 1 ampere. Nah, kita bisa dapatkan I yang lain ya. I3 1 ampere, I2 berapa? I2 2 I3 ya, berarti 2 ampere. Kemudian I1 adalah I2 ditambah I3, artinya I1 sama dengan 3 ampere ya, 3 ampere. Oke, nah kita telah menyelesaikan 2 tahapan ya. Jadi telah menyelesaikan analisis KCL, kemudian KVL juga sudah kita lakukan ya. Kemudian yang ketiga, ya, hukum Ohm untuk mencari potensial pada masing-masing komponen ini. Jadi V1 sama dengan tentunya I1 dikali R1 ini gitu ya. Jadi I1 kita sudah kita dapatkan tadi sebesar 3 dikali 8 ya. 24 volt ya. V2-nya berapa? Berarti I2 dikali R2, misalkan seperti itu. Jadi I2 kita adalah 2 dikali 3 ya. Berarti 6 volt ya. Kemudian V3 I3 kita adalah 1 ya. Di I3 dikali R3, jadi 1 dikali 6 ya, sama dengan 6 volt ya. Oke, seperti itu ya, untuk melakukan analisis serangkaian multi loop ya. Kira-kira bisa dipahami? Nah, ini tergantung pada rangkaiannya nanti teman-teman ya. Jadi misalkan saja, bisa saja nanti di sini dibuatkan ada sumber tegangan lagi gitu ya. Jadi intinya adalah titik awal kita memulai analisis, kemudian setiap ketemu negatif, ini ya sudah kita buat negatif gitu ya. Kemudian perhatikan apakah arah loop kita searah dengan arah arus atau berlawanan gitu ya. Nah, sebenarnya di soal ini nanti tidak akan dibuatkan arah ini ya. Jadi teman-teman misalkan saja gitu ya. Jadi kita misalkan saja ini arus masuk, arus keluar seperti apa gitu ya. Nah, sama seperti yang tadi teman-teman. Jadi kalau misalkan pemisalan kita ini salah ya, tidak apa-apa. Jadi kalau sebenarnya misalkan arus I2 ini sebenarnya mengalir ke sini gitu ya. Nah, maka I2 kita akan dapatkan bernilai negatif gitu ya. Jadi tidak akan bermasalah nanti ya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Oke. Belum selesai ya. Belum selesai. Ada 20 menit lagi ya. Oke, kita telah melakukan analisis tadi ya pada rangkaian seri ya. Bagaimana kita mendapatkan hubungan itu tadi untuk rangkaian seri. Oke, sebelum ke situ mungkin ada yang terlewat sedikit terkait dengan apa namanya
terkait dengan daya ini ya. Kenapa bisa didapatkan P sama dengan I kali V. Nah, kita kembali lagi ke definisi ya, bahwa potensial itu adalah energi yang dibutuhkan gitu ya untuk memindahkan muatan tersebut dari tak berhingga ke suatu posisi gitu ya per satuan muatan ya. Jadi potensial itu sama dengan DU, ini adalah energi ya, per dq ya. Sehingga kita bisa selesaikan ini di mana DU sama dengan V dikali dq. Kita integralkan, kita dapatkan U sama dengan integral V dq gitu ya. Seperti itu ya. Atau ini kita buat tetap saja lah ya, ini ya. Oke, jadi DU sama dengan V dikali dengan dq ya. Oke, nah ini sudah kita dapatkan. Kemudian tadi kita telah mengenal bahwa harus sama dengan dq per dt ya. Sehingga dq ini yang ada di sini kita bisa ubah menjadi I dikali dt ya. I kali dt. Di DU sama dengan V dikali I dt. Gitu ya. Nah, kita tahu bahwa energi, daya ya. Daya atau P itu kan merupakan perubahan energi ya dibagi dengan perubahan waktu ya. Jadi DU atau DW per DT ya. Sehingga kita bisa dapatkan di sini DU per DT sama dengan VI ya. Nah, maka ini kita dapatkan ya. Jadi DU per DT ini adalah P sama dengan V kali I ya. Nah, ini agak terlewat tadi ya. Oke, berikutnya kita lakukan analisis pada rangkaian paralel ya. Pada rangkaian paralel. Oke, misalkan kita memiliki rangkaian seperti ini, bisa diperhatikan kembali, itu yang di belakang. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi misalkan kita memiliki rangkaian seperti ini ya. Oke, ini adalah sumber potensial kita. Kemudian kita hubungkan dengan 3 buah resistor ya, yang kita hubungkan secara paralel ya. Nah, ini yang akan kita ubah menjadi suatu rangkaian ekivalen gitu ya. Jadi katakanlah ini adalah GGL-nya. Ini R1, R2, R3. Nah, ini akan kita sederhanakan menjadi rangkaian yang ekivalen dengan ini ya. Katakanlah rangkaian yang ekivalennya adalah seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah GGL-nya, tentu ini adalah R ekivalennya ya. Oke, nah oke ya. Nah, berikutnya kita buatkan di sini ya, bahwa misalkan di sini tentunya ada arus yang mengalir sebesar I gitu ya. Kemudian ini tentu akan terpecah nantinya ya, akan terpecah. Jadi di sini akan mengalir arus sebesar I1, ini I2, di sini akan mengalir arus sebesar I3 ya. Jadi kalau ini I1, berarti arus di sini apa? I2
tambah I3 ya. Karena ini ya, yang keluar dari sini kan I2 dan I3 ya. Berarti di sini juga mengalir arus I2 tambah I3. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kita kembali pada karakteristik dari rangkaian paralel ya, teman-teman ya. Di mana ya tadi ya, kalau rangkaian menemui suatu percabangan seperti ini, maka arusnya akan terbagi gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah untuk rangkaian paralel, V-nya akan sama gitu ya. Jadi potensial di sini akan sama dengan potensial di sini di antara R1 ini, sama dengan potensial di antara R2 ini, juga sama dengan potensial di antara R3 ya. Gitu ya. Jadi dengan melakukan analisis hukum Ohm ya, di mana V sama dengan I dikali R, sehingga I1 ini bisa kita dapatkan ya, bahwa I1 sama dengan V per R1 ya. Kemudian I2 sama dengan V per R2. Nah, kenapa bukan V1, V2, dan V3? Ya tadi gitu ya. Jadi di setiap ini untuk rangkaian paralel, V-nya akan sama ya. Dan I3 ini akan sama dengan V per R3. Oke, ini ya. Nah, kemudian kita telah mengetahui ini ya. Jadi jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar ya. Jadi yang masuk di sini adalah I, yang keluar adalah I2 dan I2 tambah I3 ya. Jadi I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Seperti itu ya. Nah, sehingga I sama dengan ini ya. Jadi V dikali dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 1 per R ekuivalen ini sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 ya. Jadi kita bisa lihat ini berkebalikan dengan kapasitor yang kita pelajari kemarin gitu ya, pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kapasitor katakanlah ini kapasitor ya, kapasitor, kemudian ini resistor ya. Kalau kapasitor seri bagaimana? Jadi 1 per RC gitu ya, sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah, 1 per C ya, 1 per C ya, 1 per C2 dan seterusnya gitu ya. Kemudian untuk paralel, C ekuivalen sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Nah, ini berkebalikan gitu ya. Jadi untuk resistor yang seri, R ekuivalennya adalah penjumlahan ya. Jadi R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Kemudian untuk paralel, 1 per R ekuivalen sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya ya. Gitu ya. Jadi apa namanya, perbandingan antara rangkaian seri dan paralel untuk komponen yang berbeda ya. Oke, sampai di sini materi kita untuk hari ini. Ada pertanyaan kira-kira? Ada kendala kira-kira di tutorial? Tidak ada ya. Tidak ada. Pada upload tugas ada kendala pada upload tugas? Tidak ya. Oke, baik. Dengan demikian kita sudahi ya perkuliahan kita pada hari ini sampai di sini. Kemudian rekaman kuliah itu akan ada di YouTube ya, seperti biasa ya.